Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mikael Saputra Sinaga dengan NIM 22055311163, dosen pengampu Profesor Dr. Tujuh Korda Gede Tirta Nindya STMT. Adapun presentasi saya diambil dari materi Science of Engineering Materials atau ilmu bahan teknik. Lanjut pada bab 4 bahan polimerik. Ada 4.4 berat molekul polimer, 4.5 definisi resin dan plastik, 4.6 proses polimerisasi, langkah polimerisasi, 4.7 bentuk struktur molekul polimer. 4.4 berat molekul polimer. Dalam senyawa murni dengan berat molekul rendah seperti sukrosa, semuanya molekul-molekulnya berukuran sama sehingga memiliki molekul yang identik berat atau M. Senyawa semacam itu dikatakan monodisperse. Berat molekul yang biasa digunakan dalam karakterisasi polimer polidispersi adalah jumlah rata-rata berat dan berat molekul rata-rata viskositas. N sama dengan jumlah mol total, N1 sama dengan jumlah mol spesiesi atau terdiri dari molekul ukuran sama, N1 sama dengan mol spesiesi, W1 berat spesiesi, W1 kecil fraksi berat spesiesi, M besar 1 berat molekul spesies. Berat molekul rata-rata nomor atau Mn. Dengan definisi berat molekul sebagai berat simpel per tai lalat, Mn sama dengan W per N sama dengan sigma N1 M1 per N sama dengan sigma Ni Mi sama dengan sigma W1 per sigma dalam kurung W1 per M1 sama dengan sigma W1 per sigma dalam kurung W1 per M1 sama dengan 1 per sigma dalam kurung W1 per W1 membagi M dengan bobot mer M angka rata-rata derajat polimerisasi. dP diperoleh dP N sama dengan Mn per Mo sama dengan sigma N1 X1 per sigma N1. Rasio berat molekul rata-rata berat dengan jumlah rata-rata berat molekul disebut indeks dispersi atau polidispersitas. Ini adalah ukuran lebar distribusi berat molekul kurva pada gambar 4.4 dan digunakan untuk tujuan karakteristik. Gambar 4.4 di samping distribusi berat molekul atau polimer. Biasanya berada di antara 1,5 dan 2,5, tetapi dapat berkisar hingga 15 atau lebih besar. Semakin tinggi nilai, semakin besar penyebarannya. Distribusi berat molekul polimer. Untuk monodisperse sistem atau misalnya bahan kimia murni 1 sama dengan 1. Contoh 4.1 sebuah sampel poli atau vinyl klorida tersusun sesuai dengan distribusi pecahan berikut. WT pecahan 0,04, 0,23, 0,31, 0,25, 0,13, 0,04. Maksud mol berat kali 10 min 3 7, 11, 16, 23, 31, 39. A. Hitung Mn, M. dPn dan dP. B. Berapa banyak molekul per gram yang terdapat dalam polimer. WT fraction atau W1 0,04, 0,023, 0,31, 0,25, 0,13, 0,04. Mean mol atau WTI 7,000, 11,000, 16,000, 23,000, 31,000, 39,000. WI kali MI 280, 2,530, 4,960, 5,780,
0,30 1,560. WI per MI 0,57 kali 10 min 5 2,09 kali 10 min 5 1,94 kali 10 min 5 1,09 kali 10 min 5 0,42 kali 10 min 5 0,10 kali 10 min 5. Dari persamaan 4.4, Mn sama dengan 1 per 6,21 kali 10 kurang 11 sama dengan 16,100 per mol. Dari persamaan 4.6, Mw sama dengan 19,110 per mol 1 mol berat vinil klorida dalam kurung C2H3C1 sama dengan 12 tambah 3 tambah 3 1 tambah 35,5 sama dengan 62 S per ml. DPN sama dengan 16,100 gram per mol per 62 S gram per ml sama dengan 258 ml per mol. DPW sama dengan 19,110 gram per mol per 62,5 gram per ml sama dengan 306 ml per mol. B. Jumlah mol per gram sama dengan sigma WI per MI bilangan Avogadro sama dengan 6,21 kali 10 min 5 6,02 kali 10 23 sama dengan 3,74 kali 19 mol per gram. 4.5 Definisi resin dan plastik. Kedua istilah yaitu resin dan plastik digunakan secara umum tetapi tidak ada definisi eksplisit untuk mereka. Istilah resin awalnya mengacu pada produk organik yang berasal dari sayuran berat molekul tinggi. Yang paling terkenal adalah resin dan balsam diperoleh dari pohon jenis konifera. Plastik adalah kata sifat yang mendefinisikan bahan yang mampu dibentuk atau dibentuk dengan atau tanpa aplikasi panas. Sebenarnya, plastik karena itu dapat dideformasi secara permanen dan bahan moldable atau plastik sama dengan cocok untuk molding. Istilah plastik juga digunakan dalam mengklasifikasikan polimer dan termasuk semua polimer yang tidak dianggap sebagai elastomer atau karet dan serat, yaitu yang tidak menunjukkan sifat elastis, elastomer atau kristalinitas tinggi dan kekuatan serat, tetapi agak jatuh di antara mereka dalam hal ini. 4.6 Proses polimerisasi. Proses polimerisasi dibagi menjadi dua kelompok dikenal sebagai langkah polimerisasi dan rantai polimerisasi. Langkah polimerisasi ini melalui reaksi terhadap antara gugus fungsi reaktan 16,18 reaksi berturut-turut mengarah dari monomer ke dimer, trimer, tetramer, pentamer dan seterusnya sampai akhirnya menjadi polimer molekul dengan talge DP terbentuk. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa reaksi terjadi secara acak antara zat antara atau misalnya dimer, primer dan lain-lain. Rata-rata berat molekul menumpuk perlahan dalam langkah polimerisasi proses dan produk dengan berat molekul tinggi terbentuk hanya setelah waktu reaksi yang cukup lama. Ketika konversi lebih dari 98%, sebaliknya, polimerisasi dengan mekanisme rantai berlangsung sangat cepat. Mol polimer ukuran penuh terbentuk hampir seketika setelah rantai dimulai. Ukuran polimer dengan demikian independen dari waktu reaksi. Dari proses polimerisasi, langkah melibatkan reaksi polikondensasi atau kondensasi berulang. Akibatnya,
Istilah langkah polimerisasi dan polimerisasi kondensasi adalah sering digunakan untuk secara sinonim dalam reaksi kondensasi antara dua molekul. Masing-masing molekul kehilangan satu atom atau sekelompok atom pada ujung reaksi yang mengarah pada pembentukan ikatan kovalent antara keduanya. Sedangkan atom yang dihilangkan bersatu-satu sama lain untuk membentuk molekul-molekul kecil seperti air. Karenanya istilah kondensasi reaksi. Polimerisasi rantai atau tambahan. Ini berlangsung dengan mekanisme yang jelas berdasarkan dari langkah ataupun polimerisasi kondensasi dipertimbangkan di atas. Rantai polimerisasi melibatkan 3 proses, yaitu inisiasi lain, rantai propagasi, dan pemutusan rantai. Atau proses keempat, transfer berantai meiso terlibat. Itu dapat dianggap sebagai kombinasi dari pemutusan rantai dan inisiasi rantai. Copolymerization. Semua polimer yang telah kita pertimbangkan sejauh ini hanya mengandung satu jenis pengulang unit atau mer dalam rantai. Polimer juga bisa disintesis oleh proses tersebut di atas dengan lebih dari satu jenis polimer dalam rantai. Polimer semacam itu disebut copolymer dan diproduksi dengan mempolimerisasi campuran monomer atau copolymerisasi atau dengan metode khusus. Copolymer dapat dari berbagai jenis tergantung pada nomor yang digunakan dan metode khusus sintes yang digunakan. 3 struktur copolymer lainnya akan diketahui. Ini dirujuk sebagai bolak-balik, memblokir dan mencangkokkan struktur copolymer. Gambar 4.5 susunan copolymer. Gambar A, 2 yang berbeda jenis mer atau dilambangkan dengan terbuka dan terisi lingkaran ditempatkan secara acak. Gambar B, mer disusun secara bergantian. Gambar C, sebuah blok copolymer. Gambar D, copolymer. 4.7 Bentuk struktur molekul polimer. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk struktur molekul polimer sebagai linear, bercabang, atau cross-linked. Skema representasi dari jenis polimer ini diberikan pada gambar 4.6. Polimer linear adalah polimer di mana unit berulang dihubungkan bersama-sama dalam panjang terus-menerus. Ketika terjadi cabang yang menonjol dari rantai polimer utama pada interval yang tidak beraturan, polimer disebut polimer bercabang. Mungkin ada cabang panjang atau pendek membentuk struktur seperti sisir, atau mungkin ada cabang bercabang yang membentuk struktur seperti dendrit. Gambar 4.6 representasi skematis dari linear. Gambar A bercabang, gambar B dan C polimer ujung silang, gambar D dan E itu titik cabang dan titik persimpangan ditunjukkan oleh titik-titik berat. Polimer untuk digunakan sebagai serat tekstil adalah polimer linear. Namun, mereka harus memenuhi 2 persyaratan tambahan, yaitu tinggi berat molekul dan orientasi permanen molekul-molekul tersebut paralel ke sumbu Ibret. Sangat penting bahwa molekul memiliki tingkat keteraturan yang tinggi dan atau kekuatan sekunder yang kuat untuk mengizinkan orientasi dari kristalisasi. Orientasi yaitu diperlukan untuk pengembangan kekuatan yang cukup dengan kristalisasi. Dicapai dengan proses yang dikenal sebagai penarikan dingin. Proses tersebut terdiri dari menggambar filamen yang awalnya terbentuk atau tidak berorientasi atau hanya sedikit berorientasi pada suhu di atas. Transisi orde kedua suhu dibahas kemudian. Kemudian ini adalah sebuah proses memperkenalkan crosslink antara molekul rantai panjang. Dalam proses komersial vulkanisasi, ikatan silang belerang adalah dimasukkan ke dalam karet.
Prosesnya dilakukan dengan pemanasan karet mentah dengan belerang 1-2% berat dan dipercepat. Belerang bereaksi dengan atom karbon ikatan rangkap untuk menghasilkan struktur jaringan seperti yang ditunjukkan secara skematis pada gambar 4.7. Gambar 4.7 vulkanisasi karet alam dengan belerang. Gambar A Frena polisolinear atau karet alam. Gambar B vulkanisasi menghasilkan ikatan silang rantai molekul melalui atom belerang. Gambar C efek dari penautan silang adalah untuk memperkenalkan titik-titik penghubung atau titik jangkar di antara keduanya molekul rantai, membatasi slip mereka. Tautan silang pada trielasto biasanya terpisah beberapa ratus atom karbon. Contoh gambar titik 2. A. Beberapa banyak belerang yang diperlukan jika diperlukan digunakan untuk mengikat silang karet alam sepenuhnya. B. Apa yang akan menjadi kandungan sulfur karet alam vulkanisir jika disilangkan 50%? Atau asumsikan bahwa setiap ikatan silang mengandung satu atom belerang. Merweg of isoprene C5H8 sama dengan 5, 12, 8, 1 sama dengan 68 gram per ml. From figure 4.7b on the effect on sulfur atom in required for cross-link per ml of isoprene Crawford. A amount of sulfur sama dengan 32/68 kali 100 sama dengan 47 gram per 100 gram of raw rubber. B. Sulfur content sama dengan 100 dalam kurung 0,5 32 tambah 68 sama dengan 19%. Contoh 4.3. Suatu karet mengandung 60% butadiena, 30% isoprena, 5% belerang, dan 5% karbon hitam. Beberapa bagian dari kemungkinan crosslink bergabung dengan vulkanisasi, atau asumsikan bahwa semua belerang digunakan dalam crosslink. 1 merweg of butadiene C4H6 sama dengan 4, 12 tambah 6, 1 sama dengan 54 gram per ml. 1 mer weight of isoprene C5H8 sama dengan 5, 12 tambah 8, 1 sama dengan 68 gram per ml. 1 atomic weight of sulfur sama dengan 32. Fraction of crosslink sama dengan 5/32 bagi 60/54 tambah 30/68 sama dengan 0,10 or 10,1%. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.